Bullying tidak selalu berupa pukulan atau dorongan. Kadang ia muncul dalam bentuk tawa kecil, bisikan pelan, atau ejekan yang dianggap bercanda. Namun, bagi seseorang pendiam seperti Alia, setiap kata itu meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang perlahan membuatnya menarik diri dari teman-teman, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Di ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar dan tumbuh bersama, Alia justru merasa terasing. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang dipaksakan, ada air mata yang ia tahan setiap hari. Alah, itu aja kok murung. Santai aja kali. Iya, jangan baper gitu dong, bercanda doang ini. Iya, tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu kenapa Alia? Kok terlihat murung dan menunduk gitu? Ada apa? Nggak apa-apa kok matanya udah kaca-kaca gitu. Iya maaf. Nggak perlu minta maaf Alia. Nanti pulang sekolah kamu cerita hasilnya pada ibu ya. Terima kasih ya Alia, kamu sudah mau bercerita. Tenang aja, kamu gak sendirian. Ibu dengerin kamu kok. Ibu bakal bantu kamu, tenang aja ya. Mulala, saya khawatir dengan salah satu murid saya, Alia. Akhir-akhir ini, dia sering diam dan selalu murung. Tadi, sepulang sekolah, dia cerita sama saya. Katanya, akhir-akhir ini dia lagi jadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Tadi dia cerita juga sampai gemetar, malah nangis, Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu solusi untuk membantu Alia? Karena menurut saya jika ini dibiarkan terlalu lama itu tidak baik. Baik Bu Sinta, mungkin kita bisa coba dengan konseling kelompok kecil. Nanti kita kumpulkan teman-teman Alia. Dari kasus ini bukan cuma di Alia ya permasalahannya, tapi juga dinamika kelasnya. Jadi konseling kelompok itu lebih cocok. Itu ide bagus Bu, saya setuju. Karena menurut saya anak-anak sekarang bukan hanya belajar tentang akademik tetapi juga harus belajar tentang empati. Nah, untuk anak-anaknya sendiri kira-kira siapa saja yang perlu Ibu undang biar saya bantu atur jadwalnya? Iya Ibu, jadi nanti saya akan siapkan daftar anak-anaknya dan kita bisa melakukan konseling kecil itu di jam pelajaran di siang hari. Oke Ibu. Siang itu, Bulala mengundang beberapa siswa untuk ke ruang BK. Bukan untuk menegur, bukan pula untuk menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia hanya ingin menciptakan ruang di mana setiap anak bisa merasa aman untuk bercerita, untuk didengar, dan untuk dimengerti. Karena bagi Bulala, setiap perasaan adalah sesuatu yang berharga. Entah itu sedih, marah, takut, atau menyesal. Semua layak mendapat tempat, layak untuk diakui. Karena di balik setiap perasaan, selalu ada cerita yang ingin disampaikan dan dipahami. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke ruang BK. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita perkenalan diri dulu ya. Silakan. Saya Bu, saya Siti Bu. Saya Bu, saya Nina Bu. Saya namanya Fani. Saya Bu, namanya Lisa. Oke. Kalau sudah kenal semuanya, kita lanjut ngobrol-ngobrol biar lebih dalam dan lebih nyaman ya teman-teman semuanya. Dan pasti bertanya-tanya, kenapa kok diundang ke ruang BK? Iya atau iya? Iya. Tapi tenang aja ya, Ibu di sini nggak mau marahin atau menghukum kalian. Jadi anak-anak, tujuan Ibu memanggil kalian semua di sini itu biar kita semua bisa komunikasi sama-sama untuk saling terbuka. Karena di sekolah itu kita biasanya sibuk ya. Nah, kalau sibuk itu kita jarang mikirin perasaan diri sendiri ataupun perasaan teman-teman yang satu sama lain. Jadi di sini Ibu ingin kita semua bisa sama-sama terbuka. Berarti kita mau cerita aja ya Bu, kayak saling curhat gitu?
Iya, betul sekali. Jadi ibu di sini nggak mau marah-marah ataupun menghukum kalian semua. Wah, asik juga ya Bu. Biasanya kalau masuk DK tuh deg-degan takut dimarahin. Iya, ibu paham kok. Tapi di sini ibu nggak mau marah-marah. Di sini ibu pingin kalian semua itu terbuka, bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa rasa takut. Sehingga kalian semua itu punya ruang buat terbuka dan kita semua bisa jalin komunikasi yang baik, bisa punya ruang buat bersuara. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira suasana di kelas akhir-akhir ini gimana? Apa yang bikin kalian nyaman dan apa yang bikin kalian nggak nyaman? Coba kalian cerita jujur. Bu, Ya, kalian capek. capek Kalian nggak tahu kalian salah apa. Tapi yang ini teman-teman sering ngecek sama ngomongin Alia. Kalian jadi malas ke sekolah, Bu. Terima kasih ya Alia, udah mau jujur cerita. Itu nggak gampang, tapi kamu udah pelan-pelan mau cerita, itu udah langkah yang tepat banget. Anak-anak, ibu mau tanya, kira-kira anak-anak di sini ada tidak yang pernah mengalami atau tahu kejadian serupa seperti yang dialami Alia? Saya Bu, saya pernah lihat Bisa sama Fani bercandain Alia. Tapi waktu itu aku mikir kalau itu cuma bercanda biasa. Terima kasih Siti udah mau jujur. Jadi untuk teman-teman yang lain, kira-kira gimana? Saya Bu, iya Bu, akhir-akhir ini Disa memang sering bercanda, tapi Disa nggak bermaksud jahat kok. Disa cuma pengen suasananya jadi rame, tapi Disa nggak tahu kalau ternyata bikin Alia jadi sakit hati. Aku juga, Bu. Pas Disa ngomong, aku suka ikut-ikutan ngetawain gitu, Bu. Aku kira lucu, tapi sekarang aku ngerasa bersalah. Baik anak-anak, jadi candaan itu emang lucu. Kadang bikin suasana tambah seru, tapi kalau itu emang bikin temen jadi sakit hati, jadi jangan diterusin. Kadang yang bagi kita ringan, itu belum tentu bagi orang lain juga ringan. Kadang mereka nganggapnya itu sesuatu yang bisa nyakitin. Bu, aku juga mau bilang sesuatu. Aku sering lihat mereka bercanda, tapi aku diem aja. Padahal aku tahu Alia lagi sedih. Aku jadi ngerasa bersalah, Bu. Karena diem aja kan sama aja kayak ngebiarin. Terima kasih ya Nina, udah mau jujur. Kadang yang perlu belajar itu bukan cuma yang orang ngebully, tapi juga orang yang diem itu juga perlu buat belajar. Dan Ibu ingin kalian semua itu bisa merasakan apa yang dirasakan sama Alia. Yang dirasakan sama Alia itu nyata adanya. Dia ngerasa takut. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lebih berteman dengan sehat. Karena ketika kalian bisa berteman dengan sehat, suasana kelas menjadi lebih bahagia. Nah, jadi anak-anak, cara terbaik buat memahami perasaan orang lain adalah dengan berada di posisi orang tersebut. Jadi kayak misalnya Alia tersakiti, coba kalian bayangin ada di posisi Alia. Jadi sekarang ibu mau ajak kalian semua ini bermain sepatu empati. Di permainan ini nanti ibu akan mengajak kalian menjadi berada di posisinya orang lain. Tujuannya biar kita semua bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Siapa yang mau coba duluan? Saya Bu, Boleh? mungkin kalau saya jadi Alia pasti kecewa, sedih ya, karena selalu diejek, padahal nggak salah apa-apa. Bagus sekali Siti, kamu mulai bisa memahami perasaan orang lain. Itu langkah pertama yang sangat penting. Aku Bu, kalau aku jadi Alia, aku jadi takut ke sekolah. Aku takut diajak lagi. Tapi aku juga marah. Tapi aku nggak tahu mau ngomong ke siapa lagi. Bagus sekali, bisa, kamu sudah mau untuk jujur.
Kadang orang yang nggak membalas saat dibully itu bukan berarti dia nggak merasakan apa-apa, justru malah dia terluka. Bu, kalau aku jadi Alia, aku pasti ngerasa sedih banget dan aku pasti pengen punya satu teman aja yang mau dengerin aku. Maaf ya Alia, aku belum bisa jadi teman yang baik buat kamu. Terima kasih ya Nina, udah mau jujur. Kadang yang perlu belajar itu bukan cuma yang orang ngebully, tapi juga orang yang diem itu juga perlu buat belajar. Dan Ibu ingin kalian semua itu bisa merasakan apa yang dirasakan sama Alia. Yang dirasakan sama Alia itu nyata adanya. Dia ngerasa takut. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lebih berteman dengan sehat. Karena ketika kalian bisa berteman dengan sehat, suasana kelas menjadi lebih bahagia. Nah, sekarang Alia, kamu mau coba bayangkan jadi bisa? Kalau Alia jadi bisa, mungkin aku pengen dianggap keren sama teman-temanku, biar bisa diterima, sama biar diedit juga. Bagus sekali Alia, kamu bisa membayangkan jadi orang lain, memahami perasaan orang lain tanpa membenci. Itulah yang disebut empati. Jadi bisa mendengarkan tanpa membenci ataupun membalas. Baik anak-anak, sekarang kita buat kesepakatan ya. Jadi, setiap kata-kata itu bisa melukai, tapi juga bisa menguatkan kita sebagai sesama teman-teman semuanya. Kita jadi teman-teman yang saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Jadi, Ibu ingin kalian semua mengingat pelajaran hari ini bukan hanya di ruang BK, tapi juga di kelas nantinya. Sepakat tidak anak-anak? Oke. Bagus sekali anak-anak, Ibu sangat senang melihat perubahan kalian hari ini. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian semua untuk membuat sesuatu yang spesial, namanya adalah lingkar kebaikan. Jadi, nanti Ibu akan membagikan satu potongan tali ke kalian semua. Nanti kalian akan mendapatkan satu potongan tali. Setelah itu, nanti kalian ikatkan tali ini ke teman sebelah kalian sambil kalian mengucapkan satu janji kebaikan. Bisa dipahami ya? Ingat ya, setiap janji kebaikan itu punya makna. Ucapkan dari hati. Aku janji buat selalu ingetin teman supaya saling menghargai satu sama lain. Aku janji jika kamu nggak disengaja kalau itu disengaja, aku bakal berlatih. Aku janji akan berhati-hati dalam hidupnya dan gak bikin orang lain sakit hati lagi. Aku berjanji batas hidup kalian sendiri dan memaafkan semua orang yang menyakiti. Nah, sekarang tali kalian semua sudah membentuk satu lingkaran besar. Lingkaran ini menyimbolkan persahabatan dan juga empati. Nah, lingkaran ini juga bukan berarti kalian itu sama, tetapi kalian menghargai perbedaan teman kalian. Di suatu hari, di dalam kelas, semua anak duduk melingkar kembali bersama Bu Lala dan Bu Sinta. Anak-anak, Ibu bangga sekali sama kalian. Ibu lihat akhir-akhir ini suasana kelas jadi lebih tenang, bahagia. Kalian setelah melalui proses semua ini, apa aja yang kalian rasakan boleh kalian ceritakan tidak? Saya Bu Siti lebih merasa lega Bu, karena teman-teman sudah saling perhatian, nggak takut untuk ngomong lagi. Aku juga Bu, Nina juga jadi sadar, ternyata dengan mendengarkan saja bisa bikin kita merasa dihargai. Tadi Bu, dulu kan kita tuh minta maaf itu susah, tapi pas Fani udah minta maaf ke Alia, rasanya lebih tenang dan lega banget. Bisa Bu, bisa juga belajar. Kalau ingin dia lebih baik sama teman, itu bukan dari bercanda yang bikin orang lain sakit hati, tapi jadi orang yang menjadikan teman lain itu nyaman. Saya juga mau bilang terima kasih Bu, karena sekarang saya udah percaya diri dan sekarang punya teman-teman yang bisa ngertiin
dan memahami perasaan kalian. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah berhasil mengucapkan janji kebaikan dan berhasil memahami arti empati. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, Ibu mau minta kalian untuk memejamkan mata. Sudah semua memejamkan mata? Baik, bayangkan tentang teman yang pernah kalian sakiti. Bayangkan tentang teman yang juga pernah menyakiti kalian. Bayangkan tentang teman yang pernah memaafkan kalian. Bayangkan tentang diri kalian yang memaafkan orang yang menyakiti kalian. Dan bayangkan diri kalian yang lebih tenang, lebih kuat. Baik anak-anak, sekarang buka mata kalian. Dan supaya kita bisa lebih tenang dan rileks, kita tarik nafas teman-teman. Lalu keluarkan. Baik. Ibu sangat senang sekali dengan sesi konseling ini. Mulai sekarang, Ibu bukan lagi panggil kalian sebagai peserta konseling, tapi sahabat empati. Jadi, pertemanan yang sehat dan bahagia itu dimulai dari hati yang mau mendengarkan dan tangan yang mau merangkul. Ibu juga bangga sekali pada kalian. Kalian semua berhasil menunjukkan bahwasanya kelas bukan hanya belajar tentang mata pelajaran, tapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik anak-anak, perubahan tidak selesai sampai di sini. Ibu ingin punya jadwal untuk bertemu kalian lagi. Jadi, Ibu nanti akan jadwalkan untuk pertemuan kita semuanya lagi supaya Ibu tetap bisa memantau dan mendampingi kalian semua ya. Ibu setuju sekali, karena Ibu lihat suasana di kelas sekarang sudah jauh lebih baik dan akan lebih bagus lagi jika diadakan pertemuan lanjutan. Baik anak-anak, kalau begitu di minggu depan di hari Rabu setelah pulang sekolah kita bertemu kembali ya. Iya Bu, setuju. Tadi juga setuju Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu catat jadwalnya ya, dan jangan lupa di minggu depan kita bertemu kembali. Setiap anak berhak merasa aman dan dihargai di sekolah. Bullying bukan candaan, melainkan adalah luka yang tak selalu terlihat. Namun, di balik setiap luka, selalu ada kesempatan untuk sembuh. Selama masih ada yang mau mendengar, memahami, dan memaafkan. Perubahan tidak selalu besar. Kadang, ia dimulai dari keberanian kecil untuk jujur, menyesal, dan memaafkan. Dari ruang konseling yang sederhana, tumbuh hati yang saling memahami dan peduli. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu, tapi juga tempat belajar menjadi manusia. Empati bukan sekedar kata, tapi jembatan antara hati ke hati. Mari tumbuhlah empati, mulai dari diri sendiri dan teruskan ke sekitar kita. Bullying tidak membuatmu lebih kuat, tapi membuat dunia di sekitarmu lebih hancur. Jadilah teman yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Istimewa di hati, zamannya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.